Pada hari Selasa 19 Januari 2021, seorang sahabat, Akbar Nasir namanya, mencoba menghubungi Adriana dari pesan singkat WhatsApp. Kala itu Akbar cukup gusar terlihat, dikarenakan puluhan chat yang ia kirim ke handphone Adriana tidak sama sekali mendapatkan respon. Handphonenya mati, nggak aktif. Kemana ya dia? Tumben banget, batin Akbar. Akbar tak patah arang dan terus mencoba menghubungi sahabat bulenya itu. Tentu saja hal itu mengundang rasa khawatirnya. Apalagi di Bali, Adriana tidak punya satu saudara pun. Lalu esok harinya pada tanggal 20 Januari, Akbar yang merasa ada yang aneh pada sahabatnya itu, akhirnya ia putuskan untuk pergi mendatangi rumah yang dikontrak oleh Adriana yang beralamatkan di Jalan Pengasian 3 dan Pasar Selatan. Sesampainya di sana jam 8 pagi, Akbar ketuk pintu gerbang rumah Adriana sambil memanggil-manggil namanya dengan suara yang keras. Bahkan mungkin suaranya sampai-sampai didengar tetangga kanan kirinya. Namun lagi-lagi tak ada respon yang diberikan oleh Adriana dari dalam rumah. Penasaran campur khawatir, Akbar pun memberanikan diri untuk berada lebih dekat lagi dengan pintu rumah Adriana yang kemudian ia buka sambil terus memanggil-manggil namanya. Akbar pun buka pintu kayu itu. Dan betapa hancur hatinya ketika langkahnya telah membawanya menuju sebuah meja bar dekat area dapur. Kala itu ia melihat sosok yang sejak kemarin ia coba hubungi tak merespon dirinya. Sekarang ia berada tepat di hadapan matanya dengan posisi terlentang dan penuh bersimbah noda merah. Akbar yang gak kuat melihat kondisi sahabatnya yang sudah tak bernyawa itu langsung saja keluar sambil berlari dan menangis dan mencoba menghubungi polisi. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh Akbar pada saat itu selain menunggu kedatangan polisi di depan rumah Adriana. Singkatnya, setelah petugas datang ke TKP dan membawa tubuh Adriana ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, barulah diketahui Adriana mengalami luka akibat benda tajam di bagian lehernya. Luka itulah yang diduga membuat Adriana kehilangan nyawanya. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Adriana? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Untuk memulai kisah ini, marilah kita kulik sedikit tentang siapa itu Adriana Simeonova. Adriana Simeonova. Ya, seperti itulah pronunciation-nya. Adriana, begitulah orang kita memanggil bule cantik ini. Ia adalah wanita 29 tahun yang berasal dari negara Slovakia. Kedatangan Adriana ke Indonesia pertama kali bukanlah untuk traveling seperti WNA pada umumnya. Dengan segudang tekad ia bawa mimpi dari negaranya untuk datang ke Indonesia. Kala itu ia datang ke negara ini untuk bekerja sebagai tenaga profesional. Dari informasi yang saya dapatkan, Adriana saat itu bekerja di sebuah resort yang ada di Raja Ampat, Papua Barat. Di resort itu Adriana memiliki jabatan sebagai manajer, yang tugas utamanya adalah bertanggung jawab akan manajemen dan sekaligus melakukan koordinasi kepada penyelam-penyelam yang ada di resort itu tentunya. Dikarenakan kebetulan tempat di mana Adriana bekerja menyediakan pelayanan wisata bawah air seperti scuba dan diving. Pada tahun 2012, seperti yang pernah dilansir oleh inews.com, Adriana memulai perjalanan panjangnya sebagai penyelam yang profesional. Kala itu ia mulai menjelajah sebuah danau yang ada di Austria, dan lanjut penjelajahannya ia teruskan ke danau-danau yang ada di negara Eropa. Hingga akhirnya pada 2014, ia mendapatkan lisensi dive master dari negara Thailand. Dan di tahun 2015 lah pertama kalinya ia menginjakkan kakinya ke bumi Nusantara dengan debutnya sebagai seorang manajer pada perusahaan travel diving yang ada di Lombok, NTB. Hingga akhirnya pada puncak karirnya, Adriana yang jatuh cinta pada keindahan Raja Ampat. Kemudian dia putuskan untuk hijrah dan berkarir di sebuah resort yang ada di Raja Ampat. Dalam perjalanan karir yang Adriana lalui selama bekerja, tentu Adriana mengenal banyak sekali orang-orang lokal, orang-orang Indonesia tentunya. Baik sesama diver, travel guide, kapten kapal, dan lain sebagainya. Namun, ada satu orang yang mencuri perhatiannya di setiap waktu yang berlalu di Raja Ampat. Orang itu tampak simpati kepadanya. Ia pun dikatakan juga adalah sosok yang sangat perhatian atau peduli kepada Adriana. Siapa yang gak kesemsem jika terus saja mendapatkan perhatian yang lebih dari seseorang? Apalagi pria itu selalu hadir dan mengisi hari-harinya dengan penuh ceria. Dan benih-benih cinta pun tumbuh di antara Adriana dan Lawrence Parera. Lawrence Parera adalah pria lokal atau Akamso, anak kampung sono, yang berusia 30 tahun asal Sorong, Papua Barat. Seperti yang sudah dilansir oleh banyak media,
Lorenz bekerja di resort yang sama dengan Adriana, di Raja Ampat. Di sana, ia bekerja sebagai kapten speedboat. Ya benar, Adriana dan Lorenz terlibat cinlok atau cinta lokasi di tempat mereka bekerja. Cinta mereka semakin bersemi seiring dengan semilir angin di pegunungan Jayawijaya dan indah bagaikan mutiara di laut Papua. Asik. Hubungan yang intens dan serius mereka jalani bersama-sama kala itu. Tentu baik Lorenz dan Adriana saling menjaga satu sama lain, apalagi menjaga masalah hati. Wajib bagi mereka untuk saling menjaganya. Bahkan di umur hubungan mereka yang kala itu sudah berjalan selama 3 tahun lamanya. Adriana gak segan-segan untuk mengajak Lorenz berkunjung ke negara asalnya di Slovakia. Bukan hanya sekali, bahkan 2 kali. Lorenz pernah menginjakan kakinya di negara yang bertetangga dengan Polandia, Ceko, dan Austria. Berjalannya waktu, Adriana di tahun 2020 atau setelah 3 tahun ia mengembara di Raja Ampat. Kemudian ia putuskan untuk meninggalkan dunia selamnya yang telah ia geluti di hampir separuh hidupnya itu. Kala itu keputusannya kemudian membawanya untuk pindah dan hijrah ke Pulau Dewata, Bali. Pindahan Adriana ke Bali tentu diikuti oleh Lorenz. Yang dikatakan pada saat itu mereka telah sama-sama berniat untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu menikah. Di Bali, masih dalam artikel yang saya kulik, Adriana kemudian mendirikan sebuah toko online yang menjual barang-barang keperluan selam, seperti kacamata, tabung selam, dan lain sebagainya. Sedangkan di Bali, Lorenz sendiri dari pengalaman pekerjaan yang terdahulu, ia kemudian menjadi kapten speedboat di wahana permainan air di daerah Tanjung Benoa, Kuta Selatan. Dan di Bali inilah yang kemudian mendekatkan Adriana pada sebuah tragedi yang sebentar lagi akan terjadi. Seiring berjalannya waktu, benih cinta yang terpatri di hati 2 insan beda benua ini telah membawa mereka untuk saling mengenal lebih dalam lagi. Adriana membatin, kenapa makin kesini sifat dan perilaku Lorenz makin kesana. Lorenz ternyata punya kebiasaan buruk. Ia suka sekali mabura, yang tentu saja membuat Adriana gak suka. Bahkan sudah berkali-kali pacar bulenya itu sampaikan bahwa dirinya gak suka melihat Lorenz yang selalu apa-apa mabura. Kesal melihat tingkahnya. Lalu dikarenakan telah habislah kesabaran Adriana dalam menghadapi sifat pacarnya itu, keputusan untuk putus kemudian menjadi pilihan Adriana yang akan ia ambil. Mendengar bahwa dirinya diputusin oleh pacar bulenya, tentu membuat Lorenz nggak terima atas keputusan sepihak yang terlontar dari mulut Adriana. Sontak pernyataan itu membuat Lorenz semakin bersalah dan dia pun sungguh-sungguh ingin merubah diri dan minta maaf sedalam-dalamnya dengan tulus. Namun permintaannya untuk banding tentu tidak mendapatkan respon dari si bule. Adriana sudah pada putusan akhirnya. Sekali putus, pantang baginya untuk balikan. Seperti yang telah diketahui bersama, Adriana adalah seorang WNA. Ia tak memiliki sanak saudara di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali. Adriana hanya punya beberapa teman saja, salah satunya adalah Akbar Nasir, seorang pria berusia 33 tahun. Adriana dan Akbar seringkali bertemu dan bercerita tentang masalah-masalah hidup yang ia alami pada saat itu satu sama lain. Lorenz kenal dengan Akbar dan juga menganggap Akbar sebagai temannya. Pertemanan yang cukup dekat itu membuat Adriana seringkali bercerita tentang persoalan hidup dan kisah asmaranya kepada Akbar. Bahkan ia juga bercerita tentang hubungannya dengan Lorenz yang kala itu telah putus dikarenakan kebiasaan Lorenz yang suka sekali mabura dan hal-hal lainnya yang buruk-buruk. Dari keterangan Akbar yang pernah disampaikan, Adriana pernah bercerita kepadanya bahwa dirinya pernah diancam oleh Lorenz dan dimintai uang 50 juta rupiah. Tak dijelaskan apa maksud Lorenz meminta uang sebanyak itu kepada Adriana. Namun dikarenakan ia tak punya uang sebanyak itu, Adriana jujur berkata bahwa ia tak sanggup untuk memenuhi permintaan kekasihnya pada saat itu. Bahkan dikatakan juga bahwa Akbar pernah mendapatkan ancaman untuk dihabisi oleh Lorenz. Dikarenakan Lorenz menganggap Akbar lah yang menjadi biang keladi penyebab kandasnya hubungan dia dengan Adriana. Hari kelam yang merundung hidup Adriana adalah terjadi pada tanggal 20 Januari 2021. Di hari yang cerah itu, Lorenz kembali mendatanginya untuk minta maaf yang kesekian kalinya kepada Adriana. Ia pergi ke rumah kontrakan Adriana seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja miliknya. Namun sungguh disayangkan, pada saat itu niatnya untuk meminta maaf kepada Adriana disertai Lorenz dengan membawa pisau yang pernah diberikan oleh Adriana. Benda itu spesial, dikarenakan benda itu hanya ada di negara Slovakia. Adriana memberikan pisau itu sebagai hadiah kepada Lorenz, yang kebetulan ia beli dari negaranya. Entah ada niat apa yang tersembunyi, sehingga ia harus membawa sajam yang ia simpan dalam saku celananya.
Kedatangan Lawrence pada hari itu di rumah Adriana tak disambut dengan baik. Adriana benar-benar sudah pada pendiriannya. Permintaan maaf Lawrence kala itu tetap ia tolak. Dari keterangan yang Lawrence beberkan, hari itu bukan hanya permintaan maafnya saja yang ditolak, tapi Adriana juga mengusir Lawrence dari rumahnya. Bahkan dalam amarahnya, Adriana mengatakan agar Lawrence bisa mengembalikan sepeda motor Kawasaki yang Adriana berikan kepadanya. Dan dari hal inilah yang kemudian membuatnya gelap mata. Tak mau berlama, segera ia ambil pisau di celananya. Dan dengan sekejap mata, ia arahkan sajam itu tepat mengenai leher mantan pacarnya, Adriana. Si bule gak sempat memberikan perlawanan. Serangan fatal itu telah benar-benar membuat Adriana hilang keseimbangan. Ia pun jatuh terjerembab di lantai dengan noda merah yang menggenang dan membanjir. Dan tak lama kemudian, ia pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Mendapati sang mantan telah tak bernyawa, Lawrence lalu meninggalkan Adriana begitu saja. Sebelum meninggalkannya, Lawrence sempat mengambil handphone milik Adriana, mencuci sajam yang telah ia gunakan di kolam rumah Adriana, dan dia pun pergi berlalu meninggalkan rumah Adriana. Handphone milik Adriana kemudian ia buang di area semak-semak yang terdapat gak jauh dari TKP. Singkatnya, tak butuh waktu lama sejak penemuan Adriana yang pertama kali ditemukan oleh Akbar. Seperti yang saya jelaskan di awal video, polisi kemudian datang untuk melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Tidak sulit untuk mencari dalang dari peristiwa yang sempat menggegerkan warga Bali di tahun 2021 ini. Dikarenakan selain petugas mendapatkan keterangan dari Akbar, juga polisi mendapatkan bukti rekaman CCTV yang menggambarkan detik-detik Lawrence berada dan berkutat di rumah korban. Dan singkatnya dalam hitungan waktu 3 jam. Akhirnya Lawrence dapat diamankan di tempat kerjanya yang berlokasi di Jalan Pratama, Tanjung Benoa, Badung, Bali. Lawrence Parera segera dijadikan tersangka dan terjerat dengan pasal 340 dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan atau seumur hidup. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Denpasar, kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun kepada Lawrence Parera. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.